Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Pak Budi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuliah tentang protein. Nah, gambar di depan adalah salah satu brand yang menunjukkan bahwa protein yang tinggi, high protein, dapat menimbulkan low weight, penurunan berat badan, atau juga dapat berfungsi sebagai penambah massa otot. Lalu apa perbedaannya nanti akan dibahas di belakang. Kemudian ini juga ada beberapa brand dari susu, merek-merek susu, juga bisa kita bandingkan dengan ASI. Ya, perbedaannya bagaimana, apakah ada hubungannya dengan protein. Lalu begini, orang tua minum susu, ya, apa pendapat kalian? Boleh kalian bagikan komentar kalian di bawah. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk agar kalian mampu menjelaskan jenis-jenis protein, metabolisme, dan akibat dari malnutrisi zat gizi protein pada tubuh manusia. Ya. Oke, materi kita pada kesempatan kali ini adalah membahas jenis-jenis protein, kemudian pengertiannya, metabolismenya bagaimana dalam tubuh, dan efek daripada malnutrisinya. Kita ulang sedikit, zat gizi ada zat gizi makro dan zat gizi mikro, ya, dan kita hari ini bahas zat gizi makro yaitu protein. Pengertiannya, protein adalah berasal dari kata proteos yang artinya sangat penting. Bagaimana fungsi protein memang merupakan suatu zat gizi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, masuk ke berikutnya adalah tentang jenis-jenis protein. Kita bagi pada 3 kategori. Yang pertama berdasarkan perannya bagi tubuh. Berdasarkan perannya bagi tubuh, kita bagi protein sebagai fibrous, sebagai globular, dan sebagai membran. Mereka punya fungsi masing-masing. Misalnya pada fibrous, ya, protein dapat menjadi fungsi untuk membentuk otot, ya, tendon, jaringan ikat. Globular dia sebagai antibodi, membran dia sebagai sel, ya, interaksi antara sel. Jadi protein berperan dalam dari level sel, antibodi, bahkan sampai membentuk jaringan seperti otot. Jenis-jenis protein berdasarkan sumbernya, ada yang komplit dan tak komplit. Ya, ini menunjukkan bahwa protein komplit seperti contohnya ada di hewani dan nabati, ya. Sementara yang tak komplit dia kebanyakan adalah yang nabati. Bedanya maksudnya di sini adalah protein komplit artinya suatu sumber makanan yang mengandung protein tadi memiliki beberapa macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, sementara yang tak komplit hanya jenis asam amino tertentu saja. Kemudian berdasarkan kebutuhannya ada asam amino esensial dan non esensial. Ini sering kita dengar, ya, di iklan-iklan dan lain-lain. Esensial artinya dia diperlukan oleh tubuh, tapi dia tidak dibentuk oleh tubuh dan hanya berasal dari luar tubuh. Jadi kalau kita membutuhkan jenis protein esensial seperti yang di sebelah kanan yang berwarna merah, jenis-jenis asam amino ini mereka tidak ada dalam tubuh kita dan tidak dibentuk, maka harus disuplai dari luar. Dan ini sementara yang non esensial itu diperlukan, tapi sebagian masih bisa dihasilkan oleh tubuh, juga bisa juga dapat dari luar. Jadi lebih mudah dipenuhi kebutuhannya yang non esensial karena sumbernya bisa dari dalam maupun luar. Oke, jadi berikutnya adalah tentang metabolisme protein. Nah, protein adalah bentuk kompleksnya. Protein bisa diserap ke dalam tubuh jika bentuknya sudah yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk asam amino. Adapun protein ini pertama dia dipecah menjadi prokarboksipeptidase, tripsinogen, dan kemotripsinogen oleh enzim-enzim proteolitik. Nah, dari situ makanan masuk ke lambung, masuk ke usus, ya. Di usus ada enzim enterokinase, dialah yang mengubah yang ketiga tadi di atas menjadi karboksipeptidase, tripsin, dan kemotripsin. Dan dengan bantuan aminopeptidase, ketiganya ini menjadi asam amino sehingga bisa diserap di usus halus. Nah,
Metabolisme ada anabolisme atau penyusunan atau penyimpanan, dan ada juga katabolisme atau penguraian atau pemecahan. Nah, bagaimana kita tahu protein memang fungsinya tadi ada banyak ya, sebagai membentuk jaringan ikat, jaringan otot, antibodi, komunikasi antar sel. Namun dia juga bisa berperan sebagai penghasil energi ya. Energi kita tahu sumbernya adalah dari glukosa. Jadi protein bahkan bisa menjadi sumber glukosa melalui proses yang namanya gluconeogenesis ya, dimana itu adalah suatu bentuk katabolisme di mana protein ya dipecah menjadi glukosa. Adapun anabolisme penyusunan, jika kita makan asam amino terlalu banyak protein, dia akan disimpan dalam tubuh, sebagian digunakan, yang lebihnya disimpan jadi otot, dan dia kalau terlebih lagi dia akan menjadi trigliserid. Dia inilah yang nanti akan menjadi sumber proses gluconeogenesis ya, itu katabolisme. Asam amino menjadi protein tubuh, misalnya membentuk otot, itu ya disimpan, itu namanya anabolisme, penyusunan, disimpan. Sementara kalau katabolisme selain gluconeogenesis, dia sisanya akan dibuang ya. Nah, zat gizi makro, seperti kita tahu bahwa karbohidrat adalah 65%-an, sekitar segitu dalam satu porsi sehari, sementara protein adalah sekitar 35%. Dan kita bahas tentang sumber zat gizi makro, yaitu protein ya. Jadi dalam 100 gram protein hanya dalam 100 gram dada ayam hanya 32 gram lah proteinnya, sehingga bisa kita kalikan dengan 4, di mana 1 gram protein itu adalah 4 kilokalori. Maka dari 100 gram kita makan ayam, maka protein yang kita dapat sekitar 120-an kilokalori. Kita lihat di sini ada yang ayam dan babi proteinnya lebih kurang sama ya, tapi jangan lupa bahwa nanti di bagian lemak kita bahas bahwa lemak babi jauh lebih tinggi dibandingkan lemak pada sumber protein lain. Udang 22, telur 12 ya, bisa dilihat sendiri. Oke. Ini secara umum fungsinya adalah pertumbuhan, perkembangan beran sel-sel, interaksi antar sel, antibodi ya, bahkan dia juga untuk membentuk jaringan-jaringan ya. Ini dia penghasil energi sebesar 4 kilokalori dan juga berperan dalam metabolisme. Ini kita bahas tadi protein whey casein ya. Bedanya di kecepatan dicerna dalam tubuh, fungsinya lebih kurang sama ya. Itulah kenapa pada brand-brand tertentu lebih sering dipakai protein whey, karena dia lebih cepat dicerna dan lebih cepat menimbulkan manfaat ataupun efek dari pengkonsumsian protein ini. Dapat meningkatkan massa otot ya, dan mengurangi fat loss ya, seperti yang ada di iklan tadi, fat loss dan gain mass ya. Dan dia juga mengurangi selera makan hingga kita akan cepat kurus. Oke, terakhir tentang malnutrisi zat gizi protein, kita bagi pada 2, defisiensi dan berlebihan. Nah, kita bagi lagi jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika jangka pendeknya kekurangan, dia imunitas menurun karena kekurangan imunoglobulin, kemudian retensi cairan misal pada kekurangan albumin, kemudian gangguan metabolisme, tentu kita tahu ya, karena interaksi antar sel juga dipengaruhi oleh protein dan memudahkan terjadinya penyakit menular karena imunitas yang menurun tadi. Kemudian jangka panjangnya bisa menimbulkan masalah gizi buruk ya, seperti contohnya kwashiorkor, marasmus, sehingga dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang, bahkan dapat mengaruhi juga produksi hormon-hormon tertentu. Adapun ini contoh-contohnya gambar dari marasmus kwashiorkor. Kemudian jika berlebihan dia di jangka pendek, yang langsung kelihatan adalah peningkatan berat badan ya. Kemudian proteinuria ya, bahkan kebelian atau hiperurisemia ya. Kemudian jika jangka panjangnya adalah gout arthritis ya, masalah gout atau asam urat kita bilang.
penyakit ginjal karena ginjal kerjanya berat ya, dan lain-lain. DM tipe 2 ya. Nah, bahkan protein ya, kita bisa memberikan proteinuria, ada protein di urin di jangka pendek. Jika ini terlalu lama, ginjal terlalu berat kerjanya, maka akan bisa menimbulkan penyakit ginjal ya. Bahkan protein tadi bisa mengendap ya, mengendap bisa menjadi batu juga, bisa saluran kencing, atau bahkan bisa menyebabkan aterosklerosis, sehingga dia dapat juga menjadi risiko daripada PJK ya. DM tipe 2 karena tadi terlalu banyak protein bisa menyebabkan obesitas dan juga merupakan salah satu faktor risiko daripada DM tipe 2 ya. Mungkin itu saja. Terima kasih telah mendengar kuliah kita tentang protein. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan beri komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.